Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue Privat. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas mengenai analisis real. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat kelengkapan bilangan real, khususnya pada penjelasan mengenai supremum dan infimum. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada kawan-kawan yang lain agar bisa mempelajari mengenai sifat kelengkapan bilangan real. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua dapat informasi terbaru mengenai video yang diupload oleh Go Privat. Oke. Dan satu hal lagi sebelum kita lanjut, yaitu jangan skip video ini agar teman-teman tidak gagal paham dalam memahami supremum dan infimum. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke. Pertama itu ada definisi 2.4.1 di sini. Definisi 2.4.1 yang bunyinya adalah misalkan S bagian ya. S itu bagian dari R, S itu bagian dari R, maka suatu bilangan U, elemen R, U ini merupakan elemen atau anggota dari bilangan real, disebut batas atas dari S, ya, disebut batas atas dari S jika U itu atau S setiap anggota S itu kecil dari U. Untuk S itu, untuk semua S itu anggota dari S. Atau boleh juga kita sebut kayak gini, U itu besar atau sama dari semua anggota S. Sama saja ya. Semua dari anggota S itu besar. U itu harus besar dari semua anggota S, maka dia disebut dengan batas atasnya. Kemudian suatu bilangan W, R disebut batas bawah. Jadi kalau ada batas atas, nanti juga ada istilahnya batas bawah dari S, jika dan hanya jika W itu kecil dari A. Kecil dari A untuk, mohon maaf, ini S ya. Kecil dari S untuk semua S itu anggota dari himpunan S gitu. Jadi semua anggota S ini dia besar dari W, atau W itu kecil dari semua anggota dari S. Nah, boleh juga kita tulis kayak gini nih. Atau S itu setiap S itu besar dari W. Besar atau sama dari W. Maka dia merupakan batas atas gitu. Oke, kita lihat contohnya di sini kita punya himpunan ya, S sama dengan 1/n, di mana n-nya itu anggota dari bilangan asli. N ini merupakan lambang dari bilangan asli. Bilangan asli itu apa saja? Jadi kalau bilangan asli itu dimulai dari 1 sampai seterusnya. 1, kemudian ada 2, dan seterusnya gitu. Dan seterusnya. Kemudian di sini kita lihat di sini kalau kita daftarkan anggotanya apa saja, yaitu maka kita dapatkan anggota S-nya adalah 1/1, kan anggota N-nya sama dengan 1 dulu. Maka 1/1, 1, kemudian 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Itu merupakan anggota dari S. Lalu kalau ditanyakan batas atasnya apa? Maka di sini batas atasnya itu S1. Kenapa? Kenapa 1 merupakan batas atasnya? Karena batas atas dari S itu karena setiap anggota, untuk semua anggota S itu kecil atau sama dengan S. Kita lihat 1/2 jelas kecil dari 1. Kemudian 1/3 kecil juga dari 1. Kalau 1 ya sama. Nah, syaratnya tadi kan kecil sama. Maka 1 ini merupakan batas atas dari S. Gitu. Kemudian 2 bisa juga kita katakan sebagai batas atas karena semua anggota S di sini, semua 1 dari 1, 1/2, 1/3, dan seterusnya itu kecil dari 2. Maka 2 itu juga merupakan batas atas dari S. Kemudian, lalu apakah 100 batas atas dari S? Oke, boleh teman-teman tulis komentarnya.
kasih alasannya, dan apakah dia termasuk batas atas 100 itu termasuk batas atas dari S. Kalau iya, kasih alasannya. Kalau tidak, kasih alasannya. Silakan ditulis di kolom komentar. Oke, kemudian ada lagi batas bawah. Batas bawah di sini 0 itu merupakan batas bawah dari S. Karena kenapa? Setiap anggota S itu besar dari 0. Misalnya 1/4, 1, 1/2, 1/5, 1/6, 1/1000 pun besar dari 0. Kayak gitu. Makanya 0 itu merupakan batas bawah dari S. Kemudian min 1. Min 1 di sini merupakan batas bawah dari S juga. Karena kenapa? Setiap anggota S ini yang di sini nih, setiap anggota S yang di sini itu besar dari min 1. Gitu. 1, 1/2, 1/3, 1/4 sampai 1/1000 pun itu merupakan besar dari min 1. Lalu apakah masih terdapat batas, mohon maaf ini batas bawah ya, masih terdapat batas bawah dari S lagi? Masih terdapat nggak batas bawah? Kalau masih, silahkan ditulis di kolom komentar. Kasih alasannya. Kalau masih, oke, tulis di kolom komentar. Oke. Kalau misalnya sih, silahkan ditulis kolom komentar. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, juga ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu himpunan S di R, atau S itu bagian dari R, boleh juga dikatakan terbatas di atas jika S mempunyai batas atas. Jadi, terbatas di atas, maka dia punya batas atas. Kemudian, himpunan S di bagian R dikatakan terbatas di bawah jika dia terbatas di bawah, gitu ya. Punya batas di bawah, maka dia terbatas di bawah. Himpunan S di R dikatakan tak terbatas hanya jika S itu mempunyai batas atas atau bawah. Berarti salah satunya saja. Misalnya dia cuma memiliki batas atas, maka dia tidak terbatas. Kalau dia memiliki batas bawah saja, maka dia juga tidak terbatas. Apalagi kedua-duanya, maka dia tidak terbatas. Himpunan yang tidak terbatas. Contohnya misalnya di sini. Himpunan X di elemen R. X ini merupakan anggota dari R, kemudian X itu kecil sama dengan 2. Kalau kita bilang di sini, ini termasuk terbatas di atas gitu ya. Karena memiliki batas atas. Kalau kita daftarkan anggotanya itu adalah, dia kan kecil dari 2. Berarti 2, kemudian ada 1, kemudian ada 0, dan seterusnya. Kan terbatas ini, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya itu nggak terbatas. Karena dia cuma terbatas ke atas, yaitu batas atasnya adalah 2, bisa 3 nantinya batas atasnya, kayak gitu. Makanya ini dikatakan tidak terbatas, himpunan ini juga tidak terbatas, yang ketiga ini, tapi juga bisa dikatakan sebagai terbatas di atas, karena dia memiliki batas atas 2. Tetapi dia bisa juga kita katakan tak terbatas yang ini. Tak terbatas. Oke. Tak terbatas. Kemudian boleh teman-teman, kalau mau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada yang kurang paham ditulis di kolom komentar. Oke. Ada definisi 2.4.2. Oke, misalkan S itu bagian dari bilangan real, kemudian jika S terbatas di atas, maka batas U disebut supremum, gitu ya. Jika S terbatas di atas, maka batas atas U disebut supremum atau batas atas terkecil. Ini S-nya double ini ya. Batas atas terkecil jika dan hanya jika tidak ada bilangan yang lebih kecil dari U merupakan batas atas dari S. Oke, gitu ya. Tadi kan banyak batas atas, misalnya yang tadi ada batas atasnya 1, 2, 3 gitu. Jadi batas atas terkecilnya itu yang 1 ini. Karena batas atasnya nggak ada lagi yang lebih kecil dari 1 ini. Tidak ada lagi yang lebih dari 1 ini. Maka batas atasnya itu harus yang paling kecil gitu. Paling kecil dari semua batas atas. Maka disebut dengan 1 ini disebut dengan supremum. Kalau 2, 3 ini cuma batas atasnya saja, bukan supremum, bukan batas atas terkecil, seperti itu.
Oke, kemudian yang kedua, jika S terbatas di bawah, maka batas W disebut infimum, batas bawah terbesar. Jadi kalau batas bawah itu disebut dengan batas bawah terbesar jika dan hanya jika tidak ada bilangan yang lebih besar dari W yang merupakan batas bawah dari S. Contohnya tadi misalnya batas bawahnya ada 0, kemudian misalnya min 1, kemudian ada min 2. Jadi batas bawah terbesarnya adalah 0 ini. Min 1 ini merupakan batas bawah saja, bukan batas bawah terbesar. Ya, bukan batas bawah terbesar. Jadi 0 ini infimum, sedangkan min 1 dan min 2 ini merupakan batas bawah saja kayak gitu. Oke. Nah, ini gambarnya. Jadi di sini kalau supremum itu misalnya di sini S ya. Ada S di sini ya, himpunan S. Kemudian supremum itu yang akhirnya di sini nih. Akhir di sini. Oke, akhir di sini. Itu supremumnya. Kalau di sini ini garis ini sebagai batas atas saja ini. Yang garis-garis ini dan seterusnya itu merupakan batas atas. Tetapi yang dekat dengan S di sini itu merupakan supremum. Kalau infimum gitu juga yang di sini. Yang paling ujung di sini, kemudian yang semakin ke kiri, semakin kecil ini dia merupakan batas bawah saja, bukan merupakan infimum. Oke. Kemudian ada lemma 2.4.3. Suatu bilangan real U dikatakan supremum dari himpunan tak kosong S dari R jika dan hanya jika U memenuhi kondisi berikut. Misalnya yang pertama, setiap supremum ya, ini juga berlaku untuk infimum nanti. Kalau infimum itu maka S itu besar dari U gitu ya. Kalau supremum maka setiap anggota S itu kecil dari U. Jadi setiap anggota S itu kecil dari U, dan jika ada V kecil dari U maka terdapat S, elemen S, sehingga V itu kecil dari S aksen kayak gitu ya. Misalnya V itu kecil dari U misalnya. Kemudian misalnya kita tadi, misalnya saya bikin yang bilangan bulat aja. Misalnya satu, himpunannya cuma ini, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ini sebagai U. Karena setiap anggota ini, U-nya. Karena setiap anggota S-nya itu kecil atau sama dengan 4. Kemudian untuk setiap S elemen R. Kemudian yang keduanya apa maksudnya? Yaitu misalnya ada 2. Ini V-nya merupakan 2 kayak gitu ya. V-nya 2, ini sebagai V. Maka ada S aksen, atau S aksen ini misalnya yang ini 3 kayak gitu ya. S aksennya. Maka U lah, kalau memenuhi bentuk seperti ini maka pasti U lah yang dikatakan sebagai supremumnya. Oke. Contoh, ya di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Infimumnya apa? Kita lihat di sini. Yang pertama, untuk memenuhi syarat pertama, untuk setiap S itu besar sama dari S. Ya, kalau infimum kebalikan dari ini ya. Besar sama dari S, gitu ya. Besar sama dari S. Setiap anggota S itu besar sama dari 1. Mohon maaf, besar sama dengan 1. Maka 1 itu dikatakan batas bawah seharusnya di sini ya. Batas bawah dari S ya, batas bawah dari S, karena setiap anggota S itu berdasarkan definisi tadi juga kayak gitu. Semua anggota himpunannya besar dari suatu bilangan, maka bilangan tersebut dikatakan batas bawah. Kemudian untuk setiap V besar dari 1, pilih satu elemen S sehingga V itu besar dari 1. Misalnya untuk V besar dari 1, misalnya V-nya 2, 3, maka jelas V-nya 2 itu besar dari 1, 3 besar dari 1, maka otomatis batas bawahnya bukan V, tetapi 1 ini. Infimumnya adalah 1. Kemudian supremum. Yang keduanya yaitu misalnya supremum itu ya untuk setiap anggota S itu kecil dari 3. Kecil sama dengan 3, maka 3 jelas merupakan batas atas dari S. Kemudian 2, ya V itu kita ambil V itu U-nya 3 tadi, maka V kecil dari 3. Pilih aja 3 itu elemen dari S, sehingga V kecil dari 3. V kecil, ya jelas karena V kecil 3 yaitu cuma ada tadi
Mohon maaf, ini seharusnya 4 ya. V itu sama dengan 4 karena batas yang tertingginya di sini 4 gitu. 4, mohon maaf, 4. Mohon maaf. Kemudian 4 di sini 4 juga kayak gitu. Maka jelas otomatis supremumnya itu adalah 4, bukan 3 ya. 3 diganti dengan 4 di sini karena berdasarkan himpunannya sampai 4. Ini 4. Oke, 4 kayak gitu. Oke. Kemudian ada lagi contoh yang berikutnya, misalkan yang himpunannya tadi 1 per n, di mana n itu bilangan asli, sehingga anggotanya adalah 1, 1 per 3, 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya gitu ya. Kemudian batas atasnya apa saja? Ini kalau kita menentukan supremum dan infimumnya, ini kita menggunakan definisi yang tadi. Definisi supremum 1, 2, 3 ini merupakan batas atasnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka supremumnya adalah 1. Supremumnya adalah 1 karena kenapa? Kita cek tadi. Karena S-nya itu setiap anggota S yang di sini itu kecil atau sama dengan 1. Jelas, maka 1 itu merupakan batas atas. Kemudian misalkan V sembarangan batas atas, maka jelas itu V itu sembarangan batas atas pasti besar dari 1, 2 besar dari 1, 3 besar dari 1, 4 besar dari 1. Makanya 1 itu kecil sama dengan V gitu. Maka ini maka dikatakan sebagai supremum atau batas atas terkecil. Kalau di sini kumpulan batas atasnya, secara kesimpulannya kita lihat yang batas atas terkecilnya adalah 1, betul. Setiap batas yang lain, makanya 1 itu kecil dari semua batas atas yang lainnya, 2, 3, 4. Yang di sini V. Kemudian maka supremumnya itu adalah, mohon maaf, di sini salah lagi ketik, seharusnya 1. Supremumnya adalah 1. Kemudian batas bawah. Batas bawah di sini yang tadi ada 0, min 1, min 3 gitu ya. Maka infimumnya adalah 0. Karena kenapa? Kita buktikan ya. Untuk semua S itu besar dari 0 ya. Setiap S di sini tadi, anggota S itu besar sama atau 0, maka 0 itu batas bawah dari S. 0 itu batas bawah dari S. Kemudian misalkan V itu sembarangan batas atas, berarti 0 tadi udah batas bawah. Maka di sini jelas 0 itu besar dari V. Karena kenapa? V itu bisa min 1, maka 0 besar dari min 1, min 2 gitu. Maka 0 itu disebut dengan infimum dari S, batas bawah terbesar. Kalau kita lihat dari sini, kumpulan batas bawahnya yang terbesarnya ya betul 0. Itu. Maka betul 0 merupakan batas bawah terbesar. Oke, itu saja yang perlu dijelaskan pada video kali ini mengenai supremum dan infimum. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat pada video kali ini. Jadi, silakan teman-teman coba latihan ya. Satu latihan di sini saya kasih latihannya. Misalnya di sini himpunnya kayak gini nih. 2 kecil sama dari X kecil sama dari 10. Oke. Tentukan infimum dan supremumnya. Infimum dengan supremumnya boleh menggunakan definisi ataupun lemma. Silakan teman-teman kerjakan dan tulis di kolom komentar, boleh juga sebagai latihannya untuk melatih kemampuan teman-teman dalam menentukan supremum dan infimumnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada kesalahan, silakan dikasih saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.